Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sahabat Tech Review. Channel yang mereview teknologi terkini, mulai dari gadget, laptop, dan lain-lain. Di era 90-an dan awal 2000-an, Nokia adalah raja ponsel dunia. Kehadirannya di Indonesia pun membawa revolusi besar dalam komunikasi seluler. Bagi banyak orang di Indonesia, Nokia bukan sekedar merek ponsel, melainkan bagian dari sejarah hidup mereka. Kehadiran Nokia mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Namun, perjalanan Nokia di Indonesia penuh lika-liku, dari masa kejayaan hingga masa kejatuhan dan upaya kebangkitan. Namun, perjalanan Nokia tidak selalu mulus. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mengalami penurunan yang drastis. Mari kita telaah bagaimana Nokia bisa sampai pada titik ini, dimulai dari sejarah mereka di Indonesia hingga kondisinya pada 2024. Sejarah awal dan kejayaan Nokia di Indonesia. Nokia mulai dikenal di Indonesia pada tahun 90-an. Produk-produk awal seperti Nokia 1011 yang merupakan ponsel GSM pertama mulai masuk ke pasar Indonesia. Namun, nama Nokia baru benar-benar meroket dengan peluncuran seri ponsel yang sangat ikonik di tahun 90-an dan awal 2000-an. Produk-produk seperti Nokia 3310 dan Nokia 6600 menjadi simbol status dan sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Simbol status dan inovasi teknologi. Produk Nokia seperti 3310 dan Nokia 8110 yang dikenal juga dengan Nokia Pisang menjadi sangat populer. Keandalan, ketahanan, dan inovasi mereka membuatnya menjadi simbol status. Baterainya tahan lama, Dan fitur-fitur canggih seperti game Snake, ringtones yang bisa dikostumisasi membuat Nokia menjadi pilihan utama di Indonesia. Adaptasi lokal. Nokia juga memahami pentingnya menyesuaikan produknya dengan kebutuhan lokal. Mereka menghadirkan ponsel dengan bahasa Indonesia dan fitur-fitur yang relevan untuk pasar Indonesia tentunya. Hal ini membuat Nokia semakin dicintai oleh masyarakat. Puncak popularitas. Pada tahun 2000-an, hampir setiap orang di Indonesia memiliki ponsel bermerek Nokia. Nokia mendominasi dengan pangsa pasar yang sangat besar. Model-model seperti Nokia 6600 yang merupakan salah satu smartphone awal dengan kamera dan fitur multimedia sangat populer di kalangan profesional muda. Kesuksesan Nokia di Indonesia dapat dilihat pada beberapa faktor. Yang pertama, inovasi produk mereka. Nokia terus berinovasi dengan desain yang menarik dan fitur yang unggul pada masanya. Yang kedua, ketahanan baterai. Salah satu keunggulan utama produk Nokia adalah baterainya yang awet. Sangat cocok untuk pengguna di Indonesia yang seringkali tidak memiliki akses mudah ke sumber listrik. Yang ketiga, harganya terjangkau. Nokia mampu menawarkan berbagai pilihan produk dengan rentang harga yang luas, sehingga bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kita akan bahas selanjutnya, yaitu adalah dosa Nokia. Dosa Nokia yang pertama adalah kesombongan dengan OS Symbian. Di balik semua kesuksesan itu, ada keputusan strategis yang menjadi bumerang bagi Nokia. Ketika iPhone diluncurkan pada tahun 2000 dan Android mulai berkembang, Nokia tetap bertahan dengan sistem operasi Symbian. Sementara itu, konsumen mulai beralih ke ponsel pintar yang menawarkan lebih banyak aplikasi dan kemudahan penggunaan. Yang kedua, keterlambatan beralih ke smartphone. Nokia terlambat merespon tren smartphone. Mereka baru meluncurkan Nokia Lumia dengan Windows Phone ketika pasar sudah didominasi oleh Android dan iPhone. Ini membuat Nokia kehilangan banyak pangsa pasar. Yang ketiga, keputusan strategis yang salah. Pada tahun 2011, Nokia memperlangkah besar dengan beralih ke Windows Phone melalui kerjasama dengan Microsoft. Alih-alih mengembangkan OS mereka sendiri atau beralih ke Android, Nokia memilih bekerja sama dengan Microsoft untuk menggunakan Windows Phone. Sayangnya, langkah ini tidak cukup untuk membendung arus perubahan. Windows Phone gagal menarik minat pasar yang sudah terpaku dengan OS iOS dan Android. Windows Phone gagal bersaing dengan Android maupun iOS yang semakin memojokkan Nokia itu sendiri.
Yang keempat, manajemen dan budaya perusahaan. Kepemimpinan yang buruk dan kurangnya visi jangka panjang di dalam manajemen Nokia juga berkontribusi pada kejatuhan mereka. Budaya perusahaan yang terlalu birokratis membuat Nokia lamban dalam merespon perubahan pasar. Nokia di Indonesia masa kini. Bermula pada 2016, HMD Global, sebuah perusahaan Finlandia, memperoleh hak untuk memproduksi ponsel dengan merek Nokia. Dengan ini, Nokia kembali ke pasar dengan sistem operasi Android. Mereka mencoba menggabungkan keandalan merek Nokia dengan fleksibilitas Android. Nah, pada tahun 2024, Nokia masih ada, tetapi tidak lagi mendominasi pasar seperti dahulu. Nokia berusaha mendekati kembali pasar Indonesia dengan strategi pemasaran yang menekankan pada kualitas dan ketahanan produk, serta menawarkan harga yang kompetitif untuk segmen menengah ke bawah. Menghadirkan ponsel nostalgia yang modern. Pada 2024, Nokia tetap hadir di Indonesia. Mereka merilis ponsel-ponsel dengan desain klasik yang diperbarui dengan ponsel pintar berbasis Android. Produk-produk seperti Nokia 3310 versi baru dan seri-seri smartphone Android mendapat sambutan yang cukup hangat, terutama bagi mereka yang memiliki kenangan manis bersama merek Nokia. Pasar yang kompetitif. Persaingan di pasar ponsel Indonesia sangat ketat dengan kehadiran merek-merek seperti Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Itel, Infinix, dan lain sebagainya. Nokia harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali pangsa pasar mereka. Selain ponsel, saat ini Nokia juga berusaha memperkuat ekosistem produk mereka dengan merambah ke produk-produk lain seperti perangkat IoT atau Internet of Things dan layanan digital. Kesimpulannya, Nokia pernah menjadi simbol kekuatan dan inovasi dalam industri ponsel. Namun, kesalahan strategis dan kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi menyebabkan kejatuhan mereka. Meskipun demikian, upaya untuk bangkit kembali terus mereka lakukan. Di Indonesia, meskipun tidak lagi menjadi pimpinan pasar, Nokia masih memiliki tempat di hati para penggemar yang mengapresiasi kualitas dan nilai historisnya. Ke depan, tantangan bagi Nokia adalah bagaimana mereka bisa terus berinovasi dan relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar kamu tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.